Kalau terang dunia berarti mulutnya dikunci. Oke. 2 minggu yang lalu ada teacher kita menyampaikan tentang seorang raja mencari penggantinya, ya kan? Ada ingat nggak? Yaitu teacher apa? Teacher Mega, ya betul. Pandai semua, berarti masih ingat ya. Nah, sekarang Mem juga menceritakan tentang seorang raja, tapi ceritanya lain ya. Nah, jadi suatu hari ada dahulu kala ada sebuah kerajaan yang memimpin adalah seorang raja. Seorang raja ini memiliki 3 anak. Ini enggak lama-lama loh, sampaikan firman-Nya sebentar aja. Sabar ya. Oke, seorang raja ini memiliki 3 orang anak. Pertama, anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga, yaitu anak yang paling kecil. Kalau orang Batak bilang simpuran. Ya. Jadi seorang raja ini lama semakin hari semakin tua. Nah, rambutnya sudah putih dan akhirnya berpikir dia, aduh, aku sudah tua. Aku mau mencari penggantiku sebagai raja. Kalau jadi seorang raja ini tidak sembarangan, harus pandai memimpin, harus berwibawa, harus memiliki komitmen yang kuat, memiliki dasar yang kuat, bukan hanya pengetahuan, tetapi attitude yang baik. Nah, dia memiliki 3 orang anak yang baik semuanya. Nah, dia bingung. Aduh, kalau masih ribut, silakan kalian melanjutkan cerita Mem. Oke? Nah, raja tersebut bingung. Aduh, anakku baik-baik semua. Gimana ya cara memilih mereka? Nah, akhirnya seorang raja tersebut membuat membuat pertunjukan lah. Seperti dia membuat tantangan sama anaknya. Dia dipanggil anaknya, sini dulu kalian. Iya ayah, ayah sudah tua. Ayah mau mencari pengganti. Nah, nanti walaupun ada 1 orang yang bisa menyelesaikan tantangan ayah ini dengan baik, dia yang akan menjadi pengganti saya sebagai raja, kata ayahnya. Nah, walaupun kalian ada yang tidak terpilih, jangan iri hati, jangan sakit hati sama saudaramu sendiri. Nah, akhirnya mereka katakan siap ayah, karena mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tertib. Nah, akhirnya raja tersebut mengatakan, oke, saya memiliki 1 kamar lah kita buat ya. Nah, ada kamar kosong kita yang kita buat hari ini jadi gudang. Nah, kamar ini sudah ayah kosongkan. Nanti kalian isi kamar ini suka hati dengan apa yang penting dia penuh. Yang penting penuh, suka hati pakai barang-barang apa. Nah, rajanya memberikan uang 100.000. 1 orang, setiap orang kasih 100.000. Anak pertama 100.000, anak kedua 100.000, anak ketiga 100.000. Nah, mereka bersemangat. Dapat uang 100.000, banyak. Nah, kalau zaman dahulu kala 100.000
nilainya. Nah, mungkin berupa emas atau sebagai harta yang lainnya. Nah, jadi mereka bersiap. Anak pertama, cara apa ya? Gimana ya caraku memenuhkan ruangan ini? Katanya kan. Oke, ada yang tahu ini? Ini adalah batu. Nah, anak pertama memikirkan, kayaknya kalau aku isi batu penuh ruangan ini, aku ambil aja dari jalanan batunya. Nah, akhirnya dia putih-putih batu ini, dia taruhlah. Dengan semangatnya dia menumpukan batu. Akhirnya datang ayahnya mengecek. Aduh, kok batu itu kan kalau walaupun tertindih-tindih masih ada lubang-lubang kosongnya kan. Nah, ini kayaknya nggak bakalan penuh, kata raja. Dia katakan, penuhlah ayah, saya akan bermaksimal mungkin. Kayak mana caranya dia penuh, katanya. Akhirnya dia sudah sampai ke atas, dia bingung, gimana ya, kok enggak. Akhirnya dia gagal. Anak pertama gagal menjadi raja. Dan anak yang kedua, itu tadi kan batu agak padat. Nah, anak kedua berpikir, ini kertas. Kalau saya isi dengan kertas, kayaknya kertas ini agak bisa lah dipenuhi dengan kertas, katanya kan. Banyaklah kertas dibuat. Akhirnya sampai ke atas, sampai ada juga sela-selanya, belum penuh. Nah, ayahnya masuk lagi melihat. Wih, ini masih nggak bisa, ini nggak bakalan bisa ini nak penuh. Bisa aja, dia berusaha terus, ternyata tetap masih ada ruang yang belum terisi. Nah, akhirnya dia gagal. Nah, anak paling kecil yang ketiga, dia ambil lilin. Nah, ini lilin nih, dia ambil cuma beberapa. Dia ambil ada 6 lilin atau 10 lilin. Datang kakaknya berdua, abang-abangnya. Gimana sih? Tengok dulu ada itu. Sedangkan kita aja udah bawa batu, bawa kertas, nggak bisa penuh. Nah, dia cuma bawa 6 loh. Macam mana ruangan itu penuh? Nah, akhirnya dia meletakkan lilin ini di beberapa tempat, bahkan di tempat yang agak sudut dulu. Baru kemudian dia hidupkan dengan korek api. Akhirnya terang dan penuh ruangan itu. Dia katakan abangnya dan kakaknya berkata, gimana? Dia bilang, gimana sih? Apa yang penuh? Kamu nggak tahu penuhnya apa? Kan ayah nggak bilang tadi dipenuhkan dengan apa? Barang-barang atau apa, yang penting penuh. Nah, akhirnya yang penuh adalah ruangan penuh dengan cahaya. Yang gelap itu penuh dengan cahaya. Dan ayahnya datang. Wah, ruangan ini nampak kosong tetapi penuh. Ini betul-betul punya hikmat yang baik. Dia tidak memikirkan yang kemana-mana, tapi dia mengingat lilin. Lilin ini kecil loh, tapi bisa memenuhkan ruangan. Penuh ruangannya. Seperti gereja ini, kalau dimatikan semua lampunya, terus kita pasang lilin, pasti dia akan penuh dengan cahaya. Nah, siapa yang dipilih jadi raja? Iya, anak yang ketiga. Ya, puji Tuhan semua mendengarkan cerita Mem. Oke. Akhirnya nak, di situ cerita tentang sebuah
1 Tesalonika 5:5. Coba buka dulu, betul nggak? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, puji Tuhan benar, tapi sedikit lagi yang ada tentang lilin. Silakan nak. Oke, terima kasih Albesi. Ada lagi yang menceritakan tentang kamu? Sekali lagi, ayo. Ada lagi yang di Matius. Coba tunjuk tangan, enggak pakai mulut. Oke, enggak ada ya. Oke, Masih Albesi ya? bagus kan duduknya. Matius. Oke, kita buka sama-sama. Matius 5:13. Oke, baca semua sampai habis ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gentang, melainkan di atas dian sehingga menerangi semua dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dia dapat loh. Silakan dulu nak. Terima kasih. Oke. Dia bisa mendapatkan firman Tuhan itu. Nah, puji Tuhan, berarti siapa namanya tadi nak? Siapa? Siapa namanya? Gaby. Iya, Gaby. Nah, itu adalah contoh kecilnya. Kamu nampak? Kamu rajin ibadah atau enggak? Nah, tahu firmannya di mana atau enggak? Nah, itulah namanya sebuah lilin menjadi garam dan terang dunia. Ayo coba kita sama-sama baca yuk. Yuk buka Matius 5. Kita ambil yang ayat 14-nya sampai 16. Kita enggak ambil 13. Oke? Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yuk. Udah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama yuk. Muat ya. 1, 2, 3. Amin. Semua membaca ya. Oke. Silakan tutup mulutnya biar membaca sekali lagi. Oke. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng. Tidak apa nak? Tidak apa? Tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di situ amanat dari firman Tuhan. Jadilah anak yang terangnya bercahaya. Contohnya, kamu menjadi anak yang baik. Terangmu nampak, tidak bertengkar, tidak menjelekkan teman, tidak sombong, dan satu lagi nak, tidak balas dendam. Oke, tidak balas dendam. Ketika kamu
dia bertobat. Jikalau kamu merasakan dia sangat menyakitimu. Nah, doakan juga kedua orang tuamu. Mungkin kamu sakit hati karena orang tuamu marah-marah. Karena orang tuamu marah-marah pagi-pagi. Serapan, gak mau serapan. Merepek orang tuanya. Sakit hati. Tidak boleh ya nak. Tapi apa? Dengarkan nasihat orang tuamu. Dengarkan. Jadi anak-anak terang. Apa? Demikianlah terangmu ya kan? Bercahaya. Jadi ketika kamu dimarahi orang tuamu, dimarahi gurumu, jangan kamu sakit hati. Tapi apa? Bersyukur. Karena apa? Orang tuamu, gurumu menasehatimu supaya kamu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang tertib. Nah, satu lagi, ketika kamu belajar mengerjakan PR, tidak harus disuruh-suruh. Pulang sekolah, ingat tanggung jawabku. Tanggung jawabku apa ya? Belajar, mengerjakan PR. Apalagi mengingat apa pesan-pesan guru. Jangan harus dimarah-marah dulu sama orang tuamu. Enggak boleh ya nak. Bertobat. Jadilah terang yang bercahaya untuk semua orang, untuk temanmu, untuk orang tuamu, untuk saudara-saudaramu. Amin. Amin. Jangan nanti temanmu mengejekmu. Kamu ejek lagi dia, akhirnya berantem. Itu tidak baik. Maka yang sudah melakukan hal yang seperti itu bertobat. Jadilah seperti lilin ini, berguna, bermanfaat, jadi terang. Amin. Amin. Oke, Mem panggil satu orang lagi selain yang tadi ya. Oke. Apa hari ini tema firman Tuhan? Menjadi terang dunia. Iya.